Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil akhir kami dalam membuat prototipe aplikasi EcoQuest. Sebelumnya di sini perkenalkan kami kelompok 3 HCI kelas 11. Beranggotakan saya sendiri Dina Melani dan teman-teman saya ada Kalila Zafira, Ula Alia Putri, ada Muhammad Sultan dan Sadrina Muharamah. Nah, di sini kami akan terdapat table of contents yang mana di sini kami akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang, mengapa kami mengambil dan membuat aplikasi tersebut. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi ini dan juga kami akan melampirkan flowchart, persona, prototype, dan tampilan desain. Nah, jadi ada latar belakang dari aplikasi ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan beragam budaya, adat, istiadat, dan tradisi. Dari sekian banyak pulau yang ada, Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau memiliki ciri khas masing-masing, seperti rumah adat, tradisional, pakaian adat, dan makanan khas. Pengenalan budaya sejak usia sekolah dasar sangat penting agar siswa dapat mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Namun, pembelajaran budaya seringkali terasa membosankan jika disampaikan melalui teks. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik, salah satunya melalui soal bergambar yang disajikan dalam bentuk slide presentasi. Dengan adanya soal-soal budaya 5 pulau besar Indonesia, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan serta meningkatkan pengetahuan dan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan soal budaya 5 pulau besar Indonesia ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengenalkan 5 pulau besar di Indonesia kepada siswa sekolah dasar. Kedua, membantu siswa mengetahui contoh budaya dari setiap pulau, setiap rumah adat, tarian, dan makanan khas. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa melalui soal pilihan ganda berbasis gambar. Yang keempat, melatih kemampuan siswa dalam mengenali dan membedakan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas tentang persona yang telah kami wawancarai dalam membangun aplikasi tersebut. Yang pertama itu ada Barki yang merupakan siswi MIN 20 Aceh Besar dan berusia 20 tahun. Di sini setelah kami wawancarai, ternyata beliau sangat menikmati belajar menggunakan media game dan merasa pembelajaran melalui game lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan metode konvensional di kelas seperti biasa. Nah, yang mana dia juga mengatakan lebih fokus saat belajar karena adanya tantangan dan dalam permainan. Di sini tujuan persona tersebut adalah belajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua ada mengenal dan memahami budaya, meningkatkan semangat dan motivasi belajar, serta mengingat materi pembelajaran dengan lebih mudah melalui kuis dan tantangan. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Mahbub dengan usia 12 tahun, siswa dari MIN 20 Aceh Besar. Mahbub menyatakan bahwa dia suka belajar sambil bermain. Jadi tujuan persona di sini adalah belajar dengan cara yang menyenangkan dan ringan, kemudian menambah wawasan tentang kebudayaan Indonesia, kemudian meningkatkan fokus dan semangat belajar melalui game interaktif, kemudian mendapatkan pengalaman belajar yang tidak monoton, dan terakhir mendukung pelestarian budaya Indonesia melalui media game edukasi. Baik, selanjutnya ada Muhammad Kafka Lebaran yang berusia 13 tahun. Pendidikan, dia tuh siswa SMP Nurul Fikri Aceh. Jadi dia tuh sangat menyukai pembelajaran berbasis game, merasa game tuh membantu memahami materi lebih cepat. Terus dia tuh kurang tertarik dengan metode belajar konvensional seperti kayak baca-baca buku yang tebal kayak gitu. Terus tujuan personanya tuh memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih interaktif, mengenal dan melestarikan budaya melalui media digital, menjaga minat dan semangat belajar agar tidak cepat bosan, belajar sambil bersenang-senang tanpa tekanan. Yang terakhir mendapatkan wawasan budaya secara konsisten melalui game edukasi. Selanjutnya ada Akila Kulki, usia 10 tahun, siswa SD Bunga Matahari. Jadi karakternya dia tuh menyukai belajar lewat game karena tidak membosankan, lebih termotivasi dengan pembelajaran interaktif, tertarik pada game bertema budaya meskipun dia belum pernah coba.
Jadi tujuan kesannya itu belajar dengan cara yang seru dan menyenangkan, mengenal budaya melalui media yang menarik, dan tetap semangat belajar tanpa merasa jenuh. Selanjutnya ada Muhammad Zahran Almair, usia 11 tahun, siswa SD Nurul Fikri Aceh. Jadi karakteristik pesona itu menyukai game yang memiliki unsur bahasa Inggrisnya, tertarik pada game bertema budaya, merasa belajar lewat game lebih ringan dan fokus. Tujuan pesona itu belajar dengan metode yang tidak monoton, menambah wawasan budaya secara bertahap, dan tetap fokus dan semangat belajar. Selanjutnya kami juga mewawancarai yaitu Meiza Akila, usia 10 tahun, pendidikan yaitu siswa SD Negeri 50 Banda Aceh. Setelah kami wawancarai, Meiza ini yaitu menyukai belajar melalui game. Bisu dia memiliki ketertarikan terhadap budaya, terus merasa game budaya yang membuat belajar lebih bermakna kayak gitu. Nah, tujuan kami mewawancari Meiza yaitu belajar budaya dengan cara yang menyenangkan, meningkatkan semangat belajar, dan mendapat pengalaman belajar yang lebih hidup. Nah, selanjutnya kami juga mewawancarai yaitu Sarifah Ayla Farisa dengan usia 11 tahun. Dia belajar sebagai siswa SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Nah, karakteristik Ayla yaitu tertarik pada budaya dan juga menyukai belajar sambil bermain game. Nah, Ayla dia cenderung pendiam tetapi antusias pada game budaya. Tujuannya kami yaitu memahami budaya dengan cara yang ringan, tetap fokus dan tidak mudah bosan, terus menjadikan belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya ada Azahra Ashila, dia berusia 11 tahun, merupakan siswi kelas 5 SD Alfitian School Aceh. Di sini Sheila sangat menyukai pembelajaran berbasis game, merasa materi lebih mudah dipahami lewat game, tertarik pada game yang bertema budaya. Tujuannya itu belajar dengan cara yang efektif dan menyenangkan, tetap semangat dan tidak mudah bosan. Kemudian memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, di sini kami akan menampilkan flowchart dengan menggunakan aplikasi Figma, yang mana di sini kami untuk dalam membuat alur aplikasi tersebut, yang mana awalnya itu ketika membuka aplikasi akan tampilkan dengan splash screen desain awal aplikasi tersebut, dan kemudian akan dipandu sampai menuju ke halaman beranda, dan beranda tersebut nanti kita bisa langsung memulai gamesnya dan akan ditampilkan beberapa pulau. Nanti setelah beberapa pulau tersebut kita akan mengerjakan soal, yang mana kalau benar dapat poin, dapat koin, dan kalau salah itu akan diulang lagi sampai dengan jawabannya benar. Dan kalau sudah terselesaikan semua soal, itu akan membuka kunci untuk pulau yang lain. Begitu seterusnya sampai akhir. Selanjutnya di sini ada link prototype, di mana kami disinilah membuat prototype di Figma, di mana di prototype ini menjelaskan alur jalannya aplikasi kami dari pertama masuk aplikasi sampai game selesai. Untuk alur game yang lebih jelas akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Nah, pada tampilan awal game yang kami buat yaitu pertama bakal ada tampilan awal yaitu menu untuk halaman login yaitu EcoQuest. Nah, selanjutnya di sini kami memberi panduan terhadap pemain yang menggunakan game yang kami rancang. Di sini menjelaskan bahwa setelah kita masuk ke game tersebut melangsungkan panduan. Nah, panduan-panduannya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada slide ini tuh ada tampilan beranda dari game budaya kami. Jadi pada tampilan awal ini terdapat tombol mulai, beranda, dan keluar. Jadi yang pastinya kita akan tekan tombol mulai jika ingin bermain. Jadi pengguna akan masuk ke halaman pengenalan yang berisi karakter dan penjelasan singkat mengenai permainan. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke tampilan peta Indonesia yang dibagi menjadi 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Selanjutnya pada tampilan permainan, ketika sudah memilih pulau, siswa itu akan diberikan soal, yang dimana soalnya itu pilihan ganda tentang budaya di daerah tersebut. Jika misalnya siswa yang benar, maka akan mendapatkan 5 poin, dan jika salah akan diulangi sampai benar. Mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.